Hari ini para lawan agama di dalam agama yang lain memiliki misi. Allah sendiri memberitahu. Maka ayat tadi adalah bicara strategi di ayat dakwah. Maka mereka menggunakan strategi juga di dalam misi dakwahnya. Kita lihat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 120 Allah berfirman, "Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Di dalam Injil Markus pasal 28 ayat 19 sampai 20 Allah berfirman, "Carilah domba-domba yang tersesat dari umat Israel." Di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 6, "Karena itu datanglah ke seluruh dunia, lalu baptiskan di atas nama Allah Bapa, Ruhul Kudus dan Bunda Maria." Di dalam Injil memiliki misi, karena agama Nasrani adalah Yahudi agama misi. Dari dua agama misi, tiga agama misi ini, siapa yang kuat? Siapa yang kuat argumentatif, kuat ekonominya, kuat strateginya, kuat dalam berbagai sisi, dia akan menang. Disinilah kelemahan-kelemahan kita. Maka Islam memberikan semangat dakwahnya. Ketika kezaliman terus muncul kita diam, maka agama akan hancur. Kalau begitu kita kait di dalam dunia hari ini, ketika mereka terus mengikuti, inilah persoalannya. Mereka masuk di dalam ketidakkemampuan, ketidakkeberanian dalam menyampaikan kebenaran-kebenaran. Maka masuk bahagian kita meninggalkan agama. Jadi ketika agama sudah digabung, untuk apa pemimpin Islam? Inilah tugas mempertahankan agama yang diyakini lewat kekuasaan yadihnya tadi. Tapi kalau semua kita ikuti, apa bedanya dengan bukan orang-orang yang beriman? Kalau kita lihat misal di Aceh, dari leg generalis menjadi leg spesialis. Syariat di Aceh adalah itu bahagian dari konstitusi NKRI. Jadi apapun yang berlaku di Aceh, syariat Islam di Aceh sah secara konstitusi. Itu bahagian negara NKRI, sah secara negara. Tapi kenapa ketidakmampuan ini? Keberanian bahagian dari nilai-nilai agama. Jadi menyamanan terjadi kezaliman itu di mana-mana. Inilah asbabnya Allah menurunkan bala kepada hambanya, menurunkan bala terhadap kaumnya pada sebuah golongan. Allah menegur karena telah terjadi kezaliman terhadap negaranya. Jadi ditegur oleh Allah. Salah satu negaranya yang tidak barakah, lahirlah pemimpin yang zalim. Lalu pertanyaan, apakah wajib kita ikuti jika itu salah? Ayat dijawab dengan ayat, hadis dijawab dengan hadis sebagai jawaban. Kita lihat dalam hadis Nabi, la ta'ata fi makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada kebolehan mengikuti sesuatu yang melanggar dengan aturan agama. Dia tidak boleh wajib pemimpinnya jika aturan agamanya dilanggar. Boleh mengikuti pemimpinnya jika agamanya tidak dilanggar. Sama seperti suami istri. Si istri wajib mematuhi kepada suaminya kapan? Selama perintah itu tidak maksiat kepada Allah. Inilah yang harus kita cari solusi. Bukan hanya terlena dengan apa yang ada. Hal inilah butuh pertanyaan tadi. Kepa truba agama kaya tu? Kepa ada apa? Untuk apa? Inilah di dalam bahasa negara disebut kritis. Kritik demi membangun itu diperlukan. Disitulah butuh kebenaran, butuh keberanian, butuh sumber-sumber agama. Di dalam perjuangan dia tidak dilihat menang kalah, karena perjuangan bukanlah pertandingan. Perjuangan yang disebut menang adalah yang dia berjuang adalah benar. Jadi tidak mesti menang di hadapan, karena perjuangan jihad itu bukan pertandingan. Jihad itu bukan lomba.
jihad itu adalah perjuangan berdasarkan perintah. Maka oleh karenanya hana menang katanya orangnya baik tapi kita lu kan tahu yang penting berbutui pegah haju hai dengar lain bab nahan dah pegah tengah kenang ni hana dah pegah mandum tak ikuti. Jadi nyokoh yang perlu urang bersama-sama kiban cara pat kapasitas pe yang mampu dah pegah. Baru grid ketiga kata Nabi, seandai nganjaro hae ngalidah hae. Okey, ngalidah termasuk dalam tulisan-tulisan kan. Orangnya kena ceramah itu kan masuk dalam dakwah. Ceramah lewat tulisan, lewat kritik, media cetak, media elektronik, enggak boleh diam. Dzalika af'aful iman. Lamate katanya memberut-berut, buka ai pegot. Mana mampu dalam bidang lain. Nyan dhaif imannya seorang mukmin. Tapi dia dalam hati berkata, nyan kena katanya. Jadi paling kurang ni berdoa. Rakti mana? Doa ba Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, berikan pemimpin yang adil. Ya Allah, ya Tuhanku, hancurkan orang-orang yang zalim. Allahumma ansurnal muslimin wal mujahidin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wal zalimin. Ya Allah, tolonglah orang-orang yang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Orang-orang yang benar berjuang di jalan-Mu ya Allah, para mujahidin. Tegakkan keadilan ya Allah. Hancurkan orang-orang zalim, hancurkan orang-orang kafir yang telah menghancurkan agama-Mu ya Allah. Paling tidak lewat doanya. Baru kekiratnya orang beriman. Tapi ia menyangkon. Jadi hanya iem aja. Orangnya tengok kadi pe iem. Tak iem. Maka taplah iemnya. Ngampu taplah ngan strategi, ngan ilmu, ngan berbagai cara menurut kemampuan. Karena di dalam jihad Allah sudah memberikan gambaran jihad dalam Al-Qur'an, tidak boleh satu titik. Lihat jawaban Al-Qur'an di dalam surat At-Taubah ayat 122, Allah berfirman, "Wa ma kana lil mu'minina liyamfiru kaffah." Seandainya Anda ingin berperang, terjun ke medan perang, kata Allah, jangan satu titik. Harus banyak titik. Ada bagian logistik. Kalau bahasa hari ini ada bagian konseptor, ada orator, ada ahli politik, ahli strategi, ahli ekonomi, libatkan semua. Ayat ini juga hubungannya dengan surat Al-Anfal ayat 60, Allah berfirman, "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah." Siapkan bekalmu untuk menghadapi musuh-musuh Allah. Nah, ketika kalimat quwwah, kekuatan, apa makna hari ini? Kalau yang kita serang adalah ahli rodal, kita harus bisa menciptakan rodal, ahli kimia, ahli atom. Kita mau perangan pedang igop epat 20 kilo idang itimak dia habis tu. Per 2 kilometer idang 3 rakaat rum kepa pedang. Maka Allah berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum. Zaman Anda apa? Kekuatan yang paling hebat. Itulah hari ini namanya rodal, kimia, bom. Maka butuh ilmu-ilmu itu semua. Karena katanya satu strategi nyoke dibaca oleh orang kafir, talu katanya. Yang kejadian perlen dalam hadis lain kan Allah Nabi bersabda, ajarkan anakmu memanah, ajarkan anakmu berenang, ajarkan anakmu dengan pacuan kuda. Apa mana pacuan kuda orangnya? Kan motor riu, motor perang, motor tang. Apa makna memanah? AK-47. Ya kan? Apa makna berenang? Dia kapal laut. Kan berenangnya mentang mana ji? Makna berenang kan menyelamatkan diri di dalam laut. Mangkiban dapat selamat dalam laut, kapal selam. Belajar. Orangnya Cina kai pegat. Poga kun chip nyan ba angkut
pursih lalau di boleh diintai kapal-kapal jarak jauh. Pursih lagi ikut raya boleh. Nyan madum nasib na microchip bajinya. Yang diintai kapal-kapal lain. Ya, dia benar kecanggihan kau. Kembali kepada pertanyaan dasar bahwa membiarkan kemungkaran dosa. Kezaliman tidak boleh dibiarkan, cuman grade kezaliman itu bertingkat-tingkat, tidak sama. Mungkin punya pemimpin rayuklah mengayan. Kitanya kenang buat becut. Jadi hanya sama, gaji si. Punya pemimpin rayuk cok wati kenang rayuk cit. Nah mana? Teman lepat awak jaga apa ke amit menurutnya ni tak kemitnya. Tapi harus terlibat mendung kan. Jadi menyamanan kemungkaran itu tidak boleh dibiarkan. Kondisi negara saat ini memang kita dalam keadaan tidak stabil. Secara agama disebut zalim. Ya. Harus berani mengatakan yang zalim ya zalim.